Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi mengungkap perkara dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan yang terjadi di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Terduga pelaku diringkus setelah tim gabungan melakukan penelusuran hingga ke sejumlah lokasi di Jakarta. PLH Kapolres Metro Bekasi, Kombes Ikhlas Putrowasono mengatakan, dalam perkara tersebut, seorang pria berinisial HSLT diamankan oleh tim gabungan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, dan Unit Jatan Satreskrim Polres Metro Bekasi di sebuah rumah di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Kasus ini berawal ketika korban berinisial TS sedang berbincang dengan HSLT di Jalan Wisma Elang, kawasan Cijingga, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pada 8 Juli 2026. Berdasarkan keterangan korban kepada penyidik, HSLT diduga tersulut emosi karena mempermasalahkan perilaku korban. Kata PLH Kapolres di Mapolrestro Bekasi Jalan Ki Hajar Dewantara Cikarang Utara pada Selasa, 21 Juli 2026. Untuk perkara kedua, ini adalah kasus tindak pidana penganiayaan yang sempat viral di media sosial yang terjadi penyekapan terhadap seorang wanita di kos-kosannya. Jadi unit PPA Satreskrim Polres Metropolitan Bekasi telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan varian sebagai berikut. Dasar adalah LP laporan polisi nomor LP B1507 7 Romawi 2026 SPKT Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2026. Waktu kejadian hari Rabu 8 Juli 2026 jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian di kosan Wisma Elang, Jalan Cijingga 1, Kelurahan Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Korban dengan inisial Saudari TS, usia 25 tahun, alamat Kampung Rawa Lintah, Kelurahan Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Saksi-saksi yang sudah kami periksa adalah yang pertama Saudari SS, usia 50 tahun, alamat Kampung Rawalintah, Kelurahan Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Kemudian Saudara AH, usia 28 tahun, alamat Jalan Khas Salim Pagangan, Kelurahan Desa Pagangan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Ketiga adalah Saudara AS, usia 35 tahun, alamat Dusun Ketawingangun, Kelurahan Desa Salam Darman, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Pelaku sudah kami tangkap dan kami amankan. Saudara inisial HSLT, usia 29 tahun, alamat Jalan Jaabah, Kelurahan Desa Tengah, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Barang bukti yang disita, yang pertama satu potong baju lengan pendek warna merah putih, satu potong celana panjang jeans warna kehijauan, dan juga hasil visum. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka, penganiayaan dilakukan pelaku terhadap korban dikarenakan sakit hati terhadap korban yang jalan dengan laki-laki lain. Motifnya adalah cemburu dan sakit hati dikarenakan korban jalan dengan laki-laki lain. Pelapor menjalin hubungan sejak April 2025. Namun dalam hubungan mereka terjadi putus sambung, lalu berjalannya waktu antara korban dan pelaku memutuskan untuk tinggal bersama di Wisma Elang. Pada tanggal 29 Juni 2026, korban cekcok dengan terlapor disebabkan perilaku korban yang sehingga pelaku melakukan kekerasan berlanjut hingga tanggal 8 Juli 2026, hingga korban mengalami luka lebam di seluruh wajah dan tangan. Di saat terlapor pergi, korban melarikan diri melalui jendela dan melapor peristiwa yang dialaminya ke Polres Metro Bekasi guna penyelidikan lebih lanjut. Jadi di saat pelaku ini pergi, korban berhasil melarikan diri dengan melalui jendela, melalui jendela lompat kemudian datang ke Polres Metro Bekasi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku
Pelaku kenal dengan korban melalui sosial media sekitar bulan April 2026 dan menjalin hubungan asmara dengan korban. Hubungan pelaku dan korban berjalan dengan putus sambung, dan saat putus dengan pelaku, korban kenal dengan pria lain. Penganiayaan berawal sejak tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan 8 Juli 2026, di mana pelaku mengetahui dari riwayat perjalanan korban yang jalan dengan pria lain, bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menampar, menyeret korban, memukul wajah korban berkali-kali, dan saat dianiaya, pelaku korban berusaha menutupi wajahnya dengan kedua tangannya sehingga mengalami lebam. Akibat penganiayaan yang dilakukan pelaku, korban mengalami lebam pada kedua mata, kening, pipi kanan, lengan atas bagian kiri, dan lebam pada kedua lengan bagian bawah. Pasal yang disangkakan adalah pasal 466 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 466 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda kategori 3 maksimal 50 juta rupiah. Pasal 466 ayat 2 berbunyi, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun. Terakhir, pasal 466 ayat 3 berbunyi, jika perbuatan mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa subscribe ya.